terima kasih kepada Bapak Husni Jamal. Itu tadi beberapa materi terkait mengenai dari HDI, lalu juga apa itu KTI, bagaimana cara mencari masalah, dan juga sampai plagiarisme. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Maulana Abdul Aziz, diserahkan. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar. Terima kasih, Mbak Moderator. Terima kasih juga Pak Husni yang telah memberikan materi. Ada satu pertanyaan saya nih, Pak, yang masih mengganjal. Karena kita sama-sama ketahui kalau dunia kan pasti berkembang, begitu berubah. Sementara setiap tahun bisa jadi itu lahir-lahir atau setiap abad itu lahir-lahir orang-orang baru dengan gagasan-gagasannya, dengan jurnal-jurnalnya, dengan buku-bukunya seperti itu. Sehingga bagaimana cara kita bisa menentukan siapa yang lebih layak begitu, otoritas mana yang lebih tinggi agar kita sama-sama ketahui nih siapa yang sekiranya yang paling tepat dijadikan rujukan. Soalnya misalnya kalau kita mengacu kepada kebudayaan, kan ada sejuta juga sekarang yang sedang naik dan kemudian ada juga nama-nama yang lainnya juga. Sehingga dalam hal ini kan kita masih bingung bagaimana cara kita menentukan siapa yang paling otoritas gitu, siapa yang paling berhak untuk dijadikan rujukan. Seperti itu Bapak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Siapa tadi tuh ya? Saya Dari siapa tadi? Dari Lombok. Siapa? Maulana Abdul Aziz dari Lombok. Oh, Maulana ya. Iya, Pak. Unram ya? UIN Mataram, Bapak. Oh, UIN. Oke. Ya langsung saya jawab, Naila, apa gimana? Boleh Pak, langsung dijawab aja Oke. Pak. Iya. Jadi dalam mencari rujukan, makanya tadi saya lebih mengutamakan data resmi dan jurnal. Caranya adalah dengan kita mencari yang paling up to date, yang paling akhir. Jadi kalau kita membaca jurnal untuk mencari materi-materi yang berkaitan dengan topik bahasan kita harus cari yang paling akhir dulu. Karena disitulah bisa kita lihat, baru nanti kita telusuri ke belakang. Misalnya Maulana UIN, taruhlah misalnya berkaitan dengan ingin menulis berkenaan dengan kerukunan umat beragama misalnya. Nah, silakan cari di jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh UIN-UIN yang ada di Indonesia, macam-macam namanya itu nanti bisa dicari. Kalau buka di Garuda mudah itu. Telusuri saja dari yang paling terbaru, yang terbit paling terbaru. Iya, nanti bisa ketemu itu ada penelitian berkenaan dengan kerukunan umat beragama. Nah, dari situ nanti dicari lagi pustakanya kan ada di bawah rujukannya. Nanti dicari lagi, ditelusuri lagi sampai dapat sesuai jumlah sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga mampu membantu kita membuat satu kesimpulan ilmiah dari permasalahan yang kita susun. Jadi bukannya siapanya, kita berasumsi pokoknya kalau sudah diterbitkan melalui suatu jurnal itu kita anggap sudah kredibel. Apalagi kalau jurnal itu jurnal yang terakreditasi. Nanti dari jurnal itu ada kelihatan, dia ada akreditasinya. Saya sekarang juga nggak jelas bagaimana tingkat-tingkat akreditasi itu, saya juga kurang paham. Tapi nanti silakan dilihat, dia ada akreditasi. Menjadi jurnal itu oleh Kemendikbud diakreditasi, dinilai. Mana jurnal yang nilainya bagus, dia ada istilah-istilahnya. Nanti tolong dipelajari lagi. Nah, jadi bukan orangnya, bukan dari tulisan siapa, bukan itu yang kita lihat. Tapi yang pertama itu sesuai tidak dengan topik yang akan kita bahas. Kemudian baru kita mulai dengan yang terbaru. Itu mungkin Naila.
Baik, bagaimana Maulana Abdul? Terima kasih dapat dimengerti. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya saya alihkan ke kolom chat terlebih dahulu. Mohon maaf, Kak Rizky. Mungkin Nela bacakan saja, Pak. Dari Haris Rinaldi, eh, Saudara Haris bertanya, apa yang harus dilakukan dalam penulisan esai ilmiah agar penilaiannya dapat dipercaya dan diterima secara ilmiah? Menurut Bapak, bagaimana cara membuat karya tulis ilmiah agar menghasilkan karya tulis ilmiah yang berkualitas, inovasi, dan relevan dengan situasi saat ini, seperti masalah di bidang perekonomian, politik, teknologi, dan lainnya? Lalu bagaimana tanggapan Bapak mengenai isu tentang bahwa karya tulis ilmiah dan skripsi tidak lagi menjadi salah satu persyaratan kelulusan di tingkat perguruan tinggi? Pak, di-spill dong triks dan tips dalam penulisan esai dan ilmiah dan penentuan judul untuk menentukan gagasan pokok penelitian, menentukan permasalahan yang akan diteliti, serta menentukan metode dalam penelitian. Terima kasih. Bisa langsung dijawab, Pak? Ya, saya tidak akan jelaskan secara detail. Nanti silakan siapa tadi namanya, Haris ya, kalau nggak salah Haris ya. Ya, silakan nanti buka blog saya. Itu ada penjelasan detail bagaimana menentukan judul, bagaimana merumuskan masa dan segala macam. Tapi secara umum perlu saya sampaikan bahwa kalau kita ingin membuat tulisan menarik, pertama harus mengikuti seleranya panitia. Seleranya panitia itu apa? Ya harus menjawab tema mereka, tema yang disampaikan oleh panitia. Jadi tema itu harus dijawab dulu. Kemudian, apa kunci supaya tulisan kita berkualitas? Agar tulisan kita itu memberi apa ya? Menjawab permasalahan-masalahan melalui pendekatan ilmiah. Salah satu kuncinya adalah rujukan. Semakin banyak rujukannya, rujukan pustakanya semakin banyak, itu semakin baik. Orang semakin percaya. Jadi kita membuat kesimpulan itu lebih akurat gitu. Oleh karena itu, modal utama untuk membuat suatu karya tulis ilmiah itu sederhana. Kemampuan kawan-kawan mencari rujukan. Makanya tadi saya tampilkan portalnya biar apa? Biar mudah kawan-kawan. Tapi banyak portal-portal lain lagi yang bisa dicari, bisa dibuka. Jadi semakin banyak rujukan yang bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan berkaitan dengan topik yang kita bahas, itu akan semakin baiklah nanti cara kawan-kawan membuat suatu kesimpulan, membuat suatu gagasan untuk menjawab memecahkan permasalahan yang kawan-kawan susun. Jadi perhatikan tema, kedua perbanyak rujukan pustakanya. Nah, kemudian tadi mengenai isu tidak lagi diwajibkan penyusunan karya tulis ilmiah atau skripsi. Ya karena sekarang kan tadi kita berpikir bahwa karya tulis ilmiah ini merupakan sarana bagi mahasiswa untuk berlatih menjadi seorang ilmuwan. Nah, sekarang kan sasaran daripada lulusan perguruan tinggi itu kan tidak semata-mata ilmuwan sekarang. Bisa orang yang perekayasa gitu. Ilmuwan kan perekayasa itu kan bukan ilmuwan, dia tidak terlalu memperhatikan tidak mengikuti alur-alur ilmiah, tetapi dia menguji coba saja, mengutak-atik saja gitu. Nah, atau orang yang sekarang ini juga lulusan perguruan tinggi itu tidak hanya juga bisa diharapkan sebagai orang-orang yang terampil, seperti lulusan sekolah-sekolah vokasi misalnya. Nah, jadi silakan saja kawan-kawan mau milih mau menjadi yang mana gitu.
Kalau memang mau jadi ilmuwan, yang mau jadi inovator, inovator apa yang bersifat ilmiah, ya harus dilatih melalui kegiatan-kegiatan penelitian. Sebenarnya kan skripsi itu kan latihan untuk melakukan penelitian kan. Itu saja, Naila. Baik, mungkin saya anggap Haris sudah terjawab atas kebingungannya. Untuk selanjutnya kepada Kak Rizky Tiwi Kusuma, saya silahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya terima kasih Bapak atas materinya. Saya mohon izin bertanya. Pertanyaan saya adalah, apakah ada jenis tema atau topik tertentu yang harus dan diharuskan menggunakan metode induktif dan juga deduktif? Apakah dibebaskan dalam menggunakan metode ini? Kemudian, bagaimana cara kita menentukan suatu tema itu lebih cocok ke metode induktif atau deduktif? Terima kasih, Bapak. Baik. Jadi eh, tema itu biasanya kan ditentukan oleh panitia ya. Tema itu biasanya adalah satu apa ya, garis besar gitu. Garis besar itu tema. Jadi kawan-kawan dari tema itu nanti akan menghasilkan judul suatu karya tulis ilmiah. Ya, itu harus dibedakan. Nah, kapan menggunakan metode induktif, kapan menggunakan pendekatan deduktif? Itu tergantung rujukan yang kawan-kawan miliki. Misalnya begini, jika kawan-kawan ingin membuat kesimpulan dari hasil beberapa penelitian, misalnya pas waktu mencari rujukan, didapat hasil penelitian ini begini, hasil penelitian ini begini, hasil penelitian ini, lalu kawan-kawan membuat satu kesimpulan. Nah, itu berarti kan metodenya pendekatannya deduktif. Silakan menggunakan pendekatan deduktif. Tetapi jika kawan-kawan ingin membuat suatu kesimpulan dengan ada suatu teori tertentu, seperti tadi saya katakan, kalau logam dipanaskan dia akan memuai misalnya. Nah, kawan-kawan ingin mengatakan bahwa ini emas ini akan memuai, ini besi akan memuai. Berarti kan kawan-kawan menggunakan pendekatan deduktif. Jadi silakan menggunakan keduanya atau salah satu silakan. Jadi itu metode yang disepakati oleh para ilmuwan, metode yang paling rasional, rasional dalam membuat suatu kesimpulan ilmiah. Jadi tidak harus salah satu, tidak. Mana saja, bagaimana, mana saja yang dianggap yang layak kita gunakan, gitu, yang mana saja. Karena itu dibolehkan. Itu kan saya pikir itu seperti aksioma lah ya, sudah suatu ketentuan umum lah begitu. Begitu Naila? Bagaimana Kak Rizky? Baik, terima kasih Bapak atas jawaban. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya alihkan ke yang ada di pesan dulu. Dari Rio Aprinanda, siswa dari IMAN 2 Kerinci. Rio ingin bertanya bagaimana cara menyusun gagasan menjadi sebuah narasi yang kohesif dalam sebuah karya ilmiah, Pak. Menyusun gagasan menjadi sebuah narasi yang kohesif dan karya ilmiah ya. Kohesif dalam pengertian menjadi satu kesatuan ya. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kemampuan kawan-kawan merumuskan suatu masalah. Kalau masalahnya itu jelas, misal tadi saya katakan, contoh begini ya, kawan-kawan ingin menulis tentang bagaimana kemiskinan di Kerinci misalnya gitu. Lalu membandingkan antara tingkat kemiskinan yang ada sekarang dengan apa yang ditargetkan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci misalnya. Ternyata ada kesenjangan di situ.
Pemerintah misalnya mentargetkan kemiskinan pada tahun 2024 13%, tetapi ternyata dari hasil perhitungan BPS misalnya angka kemiskinan di Kabupaten Kerinci masih 15%. Berarti ada kesenjangan 2%. Nah, kalau ditemukan permasalahan yang tajam seperti itu kawan-kawan lebih mudah untuk menyusun suatu karya tulis yang lebih kohesif, lebih menyatu. Tinggal mencari saja permasalahan-permasalahan apa yang menyebabkan kemiskinan itu terjadi, misalnya apa saja lah, aspek-aspek apa saja yang ingin dibahas di situ. Jadi semakin tajam, semakin pintar kawan-kawan merumuskan masalah dari satu tema tadi. Kalau kita mengacu kepada bagaimana mengikuti lomba karya tulis ilmiah ya, itu akan semakin bagus nanti hasil daripada bahasan karya tulis yang kawan-kawan buat. Nah, kohesif juga bisa dapat diartikan bahwa dia antara satu bagian ke bagian lain itu dia menyatu gitu. Nah, itu tentu kawan-kawan perlu latihan. Tadi makanya saya buat begini, makanya saya anjurkan bagaimana membuat dulu latihan membuat paragraf atau alinea yang kohesif. Jadi alinea yang kohesif itu, alinea yang menyatu itu, kalau alinea itu dia membahas hanya satu pokok pikiran saja. Jadi ingat betul, jadi fokuskan tulisan kita, kalau kita menulis paragraf, satu pokok pikiran. Dengan dicerminkan dengan satu kalimat pokok. Kalau untuk para pemula, saya anjurkan kalimat pokok itu taruh di paling depan, kalimat pertama. Apa misalnya? Contohlah misalnya tadi, kita mengatakan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kerinci pada tahun 2024 meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, itu kalimat pokoknya. Lalu kemudian kita tambah, kita perkaya dia dengan kalimat-kalimat pengaya, kalimat pelengkap dengan kalimat-kalimat berikutnya. Nah, kemudian baru terakhir kita buat dengan kalimat penutup. Agar orang begitu meninggalkan paragraf itu dia teringat, oh ini masalah pokok yang tadi dibahas. Tapi kadang-kadang kalimat penutup itu tidak dibutuhkan kalau memang suatu paragraf itu kalimatnya tidak terlalu panjang. Nah, cara berpikir inilah nanti diterapkan dalam menulis secara keseluruhan. Dalam menulis satu karya tulis, itu nanti ada paragraf utama. Itu tulis kita buat di depan sekali. Kemudian baru ada paragraf pelengkapnya. Jadi membuat satu karya tulis itu proses pola pikirnya seperti kita menyusun suatu paragraf. Jadi kalau kawan-kawan terbiasa dengan pola berpikir begitu, itu tulisannya akan mengalir, akan kohesif dia. Karena dalam satu paragraf dia hanya membahas satu masalah, jadi orang tidak bingung membacanya. Jadi orang mengalir, orang itu otaknya itu dilatih untuk mengalir gitu. Sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. Paragrafnya juga mengalir, mulai dari paragraf biasanya mulai dari hal yang umum, kita kemudian membahas kepada yang khusus-khusus, lebih khusus lagi. Sehingga pembaca kita tuh pikirannya tuh tidak diajar melompat-lompat, tapi diajar mengalir sehingga dia sangat mudah nanti memahami. Nah, itulah yang menurut hemat saya membuat suatu tulisan menjadi kohesif, menjadi menyatu gitu, menjadi menyatu. Nah, itu kira-kira, Naila. Baik, mungkin kita anggap Rio sudah mengerti. Untuk pertanyaan terakhir dari Fauzan, disilahkan. Mic-nya belum aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kepada moderator sudah memberi saya izin untuk bertanya. Izin Pak memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fauzan. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jambi. Di sini saya ingin bertanya tentang esai ilmiah, Pak. Apa hal penting yang harus dilakukan setelah saya selesai menulis esai ilmiah, dan apa yang harus dihindarin, Pak, selain plagiarisme, Pak? Itu aja yang dapat saya tanyakan, Pak. Cukup sekian, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya katakan tadi ya, esai ilmiah itu merupakan suatu karya tulis yang lebih mengutamakan gagasan-gagasan pribadi ya. Jadi berbeda dengan karya tulis ilmiah misalnya hasil penelitian. Kalau karya tulis ilmiah hasil penelitian itu kan dia harus mengikuti pola-pola berpikir, pola-pola kaidah-kaidah bagaimana menulis suatu hasil penelitian misalnya. Tapi kalau esai itu lebih bersifat bebas. Karena dia ilmiah tetap juga harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah gitu. Nah, apa yang harus diperhatikan ya itu seperti yang tadi saya sampaikan. Pertama, kalau memang dalam kaitannya ingin mengikuti suatu lomba karya tulis ya terus harus diperhatikan temanya. Tapi hal yang sangat penting adalah kawan-kawan harus berlatih mencari menelusuri rujukan. Ini sangat penting. Jadi kawan-kawan harus biasakan berlatih mencari jurnal yang berkaitan dengan topik-topik yang akan kawan-kawan minati atau kawan-kawan bahas. Ini tidak mudah. Kalau kawan-kawan bisa membaca jurnal-jurnal bahasa Inggris, sebenarnya jurnal bahasa Inggris jangan takut lah. Karena kalau kita ingin mendapat informasi dari suatu jurnal, itu kita seringkali kita tidak perlu membaca semua. Cuman kita baca abstraknya saja, hasil-hasilnya saja. Dari judulnya kadang-kadang kita sudah tahu apa isi daripada jurnal itu. Jadi kawan-kawan juga jangan takut membaca jurnal-jurnal berbahasa asing, berbahasa Inggris terutama. Karena bahasa Inggrisnya sederhana, tinggal baca abstraknya, itu kadang-kadang kita sudah bisa membuat kesimpulan apa isi daripada jurnal itu. Nah, jadi agar esai itu bisa ditulis lebih baik, perbanyaklah rujukan. Perbanyak rujukannya. Jadi semakin banyak rujukan yang bisa kawan-kawan temui, akan semakin bagus kesimpulan-kesimpulan yang akan dapat kawan-kawan buat. Nah, kemudian tadi bagaimana supaya tidak terjebak dalam plagiat. Syarat pertama kalau menurut saya niat. Jangan ada niat untuk nyontek dulu lah. Niatkan untuk menulis sesuai dengan ide-ide kita. Nah, kemudian memang ada trik-triknya. Bagaimana kita tidak boleh, yang penting itu kita tidak boleh, dalam plagiat itu yang penting kita jujur. Kalau kita mengambil ide seseorang, itu kita harus katakan bahwa ide itu dari orang lain. Ya, makanya setiap penulisan karya tulis ilmiah itu selalu ada di belakang tulisan. Setiap kita mengambil suatu dari rujukan itu kita tulis sumbernya. Memang banyak trik-trik lain yang mungkin tidak bisa saya jelaskan secara keseluruhan. Yang penting jujur saja. Katakan kalau ini ide orang, ini ide kita. Kalau ada ide orang itu tidak boleh kita jiplak langsung tulisan dia seperti tulisan itu, tidak. Tapi kita kalau istilah ilmiah itu diparaphrasing. Kita kita olah lagi kalimat hasil daripada tulisan orang itu menjadi kalimat bahasa kalimat kita gitu. Memang perlu ada latihan khusus lah, memang perlu dipelajari lagi lah. Mungkin tidak sesederhana yang bisa sampaikan ini, tapi nanti kawan-kawan silakan baca. Banyaklah materi-materi yang berkaitan dengan itu nanti, apalagi nanti
eh, dua kali pertemuan ke depan itu akan lebih banyak membahas masalah-masalah teknis-teknis semacam itu. Saya lebih terfokus kepada hal-hal umum saja pada malam ini. Itu saja, Naila. Baik, bagaimana Fauzan? Puas, moderator. Baik, Nah, mungkin itu saja sesi tanya jawab kita pada hari ini. Banyak terima kasih kepada Bapak Husni Jamal serta teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk bertanya pada sesi tanya jawab kita pada malam hari ini.